Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani, dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini kita masih diberikan segala nikmat bos ya, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Untuk dulur-dulur yang masih dalam kondisi sakit, saya doakan cepat diberikan kesembuhan, dan yang sudah sehat tetap dijaga bos kesehatannya, karena kesehatan itu memang mahal harganya. Oke bos, kali ini masih berada di lahan bos ya. Untuk aktivitas kali ini kemarin sempat penyemprotan, tapi tidak saya bikin konten karena sudah bosan mungkin bos ya. Kita konten penyemprotan, pemupukan sepertinya juga bosan juga, karena pestisida yang saya pakai juga itu aja. Ada sedikit tambahan mungkin untuk perangsang, pertumbuhan tunas dan juga bunga. Mungkin nanti kedepannya akan saya update lagi tentang pemakaian pestisida. Oke, kali ini sedikit saya bahas bos ya tentang pertanian saja, khususnya pertanian jeruk, karena juga saya ini masih istilahnya masih petani pemula juga. Jadi saya belajar juga otodidak. Selain saya bertanya-tanya dengan masternya juga, masternya tani jeruk di sini, saya belajarnya juga otodidak. Sedikit saya bahas tentang pertanian jeruk menurut saya. Jadi untuk bertani itu bos, menurut saya itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, 3 tips ya menurut saya. Untuk tips yang pertama adalah manajemen pengolahan lahan atau pengolahan tanah. Kemudian yang kedua, manajemen pemupukan, dan yang ketiga manajemen penyemprotan atau penyepraian pestisida. Untuk yang pertama, manajemen pengolahan tanah bos ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk merawat tanah kita supaya tetap subur. Di antaranya adalah pemenuhan nutrisi juga, kemudian sering-sering kita lakukan istilahnya penggemuran tanah bos ya, supaya tanah itu tidak, kalau istilah bahasa Jawanya itu bantat atau keras. Jadi kalau tanah keras itu cenderung pH-nya pasti ngedrop bos. Jadi minimal setahun 2 kali lah, di akhir musim hujan dan di akhir musim kemarau kita sedikit gemburkan saja tanahnya di sekitaran batang. Kita cangkul ringan saja, tidak usah dalam-dalam karena nanti resikonya juga ke akar serabut. Kita cangkul ringan sekitar 10-15 cm. Nah itu salah satunya. Kemudian untuk drainase juga harus kita atur supaya tanah itu tidak ada resiko genangan air yang nantinya juga akan menurunkan pH juga bos kalau tanah itu kebanyakan air ya. Drainase harus kita atur, terutama untuk dulur-dulur yang di awal tanam bos ya. Kita atur drainasenya, bagaimana caranya supaya ketika hujan tidak ada genangan air itu langsung tuntas habis dan terbuang. Nantinya kalau memang air itu ada genangan, itu juga akan memicu penyakit bos ya, terutama dari jenis jamur dan bakteri. Karena jeruk itu rawannya terkena jamur di batang, biasanya jamur belendok dan juga penyakit kuning-kuningan. Kuning itu sebenarnya permasalahannya ada di akar bos ya, terkena akar tunjang. Akar tunjangnya itu terkena jamur, dan itu biasanya memang disebabkan oleh sistem drainase yang kurang tuntas airnya. Jadi kalau sudah menguning seperti itu sulit sekali untuk disembuhkan, diobati sulit sekali. Jadi salah satu pencegahannya itu ya drainase, sistem drainase itu, supaya tidak ada genangan air. Kemudian yang kedua adalah manajemen pemupukan bos ya. Saran saya jangan terlalu fanatik dengan kimia dan organik. Kita harus seimbang bos antara kimia dan organik. Kalau kita pakai organik saja itu juga kurang maksimal, kimia saja juga kurang maksimal bos.
biasanya ada yang kimia besar-besaran gitu ya, itu resikonya ke tanah, nanti tanah kita bisa terdegradasi bos. Nah itu kalau sudah terdegradasi, bukan tim bola aja yang bisa terdegradasi, tanah juga bisa bos ya kena degradasi. Kalau kena degradasi tanah sulit, nanti kita harus pengolahan ulang, kemudian pembenahan tanah ulang. Kita harus pakai seimbang antara kimia dan juga organik. Untuk pupuk kimia, saran saya tetap bos ya, pakai yang primer NPK, itu memang unsur wajib untuk tanaman, setiap tanaman. Nitrogen, fosfat dan juga kalium, dan diatur bos ya, diatur. Kita harus tahu tanaman kita itu berada di fase apa, vegetatifkah atau generatifkah. Nah itu nanti kita unsurnya butuhnya berbeda bos, antara fase 1 dan fase 2. Kemudian jangan lupa diimbangi juga dengan pupuk organik seperti kohe. Kalau saya pakainya kohe kambing. Biasanya orang-orang juga pakai, ada itu kohe ayam. Kalau saya pakai kohenya kohe kambing aja bos. Nah, untuk pemupukan itu adalah untuk pemenuhan nutrisi. Kita harus pastikan tanah kita itu tersedia unsur hara yang cukup, sehingga tanaman kita bisa tumbuh subur dan sehat. Nah ini yang daun-daun hijau itu mewakili akar bos. Kalau kita lihat pohonnya subur, kemudian daunnya hijau, itu pasti tanahnya sehat, akarnya sehat. Kalau daunnya menguning, itu pasti ada masalah di akarnya atau di batangnya, atau mungkin juga kurang nutrisi. Jadi yang namanya atas itu mewakili bawah. Seperti yang saya sampaikan dulu bos ya, bahwasanya akar itu adalah ibarat kepala rumah tangga. Jadi yang carikan makan. Kalau anaknya banyak seperti ini ya jelas kebutuhannya juga banyak. Makanya untuk dulur-dulur yang di awal tanam, saran saya idealnya 3 tahun baru bisa dibuahkan los atau full. Nantinya juga resiko stres batang itu karena ibaratnya gini bos. Jadi kalau masih muda ya, masih muda kemudian anaknya banyak, itu kan pasti yang cari makan kan juga susah bos ya. Susah ya, stres bos, pasti stres itu. Masih muda kemudian anaknya banyak, kebutuhannya pasti juga banyak. Itu resiko rawan stres. Nah itu biasanya menyerangnya di batang dan akar tunjang kalau buahnya terlalu lebat. Itu ya untuk manajemen pemupukan. Dan jangan lupa sering-sering ngecek pH tanah bos ya. pH tanah itu sangat penting sekali, terutama kita sebelum melakukan pemupukan kita cek pH tanahnya. Pastikan sebelum pemupukan pH tanah kita itu normal, supaya pupuk itu terserap secara maksimal. Karena kalau tidak kita ukur pH, misalnya kita tidak tahu pH kita, ternyata pH-nya ngedrop, itu kita pemupukan sama-sama saja buang-buang duit bos. Karena pupuk itu pasti tidak terserap. Kalau pH-nya misalnya di bawah normal, itu yang bisa terserap mungkin unsur N saja atau nitrogen saja, sehingga fosfat dan kalium tidak terserap. Itu menurut saya akan buang-buang tenaga, buang-buang biaya juga. Nah, itu untuk manajemen pemupukan bos ya. Biasanya saya juga tambah dengan yang namanya asam fumat, itu untuk pembenahan tanah fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen penyemprotan atau penyepraian pestisida. Nah ini yang paling penting bos, menurut saya, belajar menggunakan pestisida. Saya dulu bos ya, ketika saya masih sangat-sangat pemula sekali, saya itu sangat fanatik dengan merek. Jadi kalau tahu penyakit ini
harus disemprot dengan merek ini. Jadi sebenarnya itu salah. Kalau kita memilih pestisida itu harus tepat sasaran. Maksudnya seperti ini. Kita harus lihat bahan aktifnya bos ya. Bahan aktifnya apa, kemudian bahan aktif itu untuk hama apa. Dan fanatik sama merek. Nantinya kalau kita fanatik sama merek, biasanya resiko double bahan aktif. Kita pakai merek ini sudah ada bahan aktifnya Abamectin, kemudian pakai merek satu lagi ada lagi Abamectin. Nah itu buang-buang biaya juga bos. Seperti itu. Menurut saya jangan fanatik sama merek ya. Kita harus lihat bahan aktifnya. Bahan aktifnya apa, kemudian sasaran hamanya apa, sehingga nantinya kita juga lebih hemat. Nah untuk penyemprotan sendiri kita harus juga lihat fase-fasenya bos ya. Fase-fase tumbuhan kita generatifkah atau vegetatifkah. Kalau generatif nantinya kita bisa tambah dengan, kalau vegetatif mungkin nanti kita tambah dengan pupuk daun, kemudian perangsang pertunasan seperti atonik seperti itu. Biasanya saya pakai atonik, CPT seperti itu. Kemudian kalau sudah di fase generatif mungkin kita pakai yang ada kandungan kalium seperti MKP. Dan jangan pernah ninggal yang namanya fosfat bos. Yang fosfat itu sebenarnya fungsinya menyeluruh, tidak hanya untuk akar. Kalau dulu pemahaman kita fosfat itu hanya untuk akar, padahal fosfat itu menyeluruh bos ya. Bisa akar, bisa batang, bisa daun, dan juga buah. Nah, kemudian kita pastikan juga bos, lahan kita itu bersih dari rumput. Nah, ini rumput ini juga termasuk hama bos. Jadi rumput ini selain nantinya juga mengganggu di tanah, bisa menyerap unsur hara yang harusnya terserap oleh pohon. Nah, pupuk ini juga yang namanya rumput ini nantinya juga mengganggu pertumbuhan pohon sendiri. Misalnya kalau rumputnya terlalu lebat begitu, pasti udara di sekitar itu pasti lembab sekali, terutama di musim penghujan bos ya. Nah itu kalau lembab pastinya memicu penyakit, terutama dari jenis jamur-jamuran. Itu biasanya sering terkena embun tepung seperti itu karena lembabnya udara, terutama di musim penghujan seperti ini. Mungkin itu bos ya, sedikit tips dari saya tentang pertanian khususnya jeruk. Kalau cara saya pribadi yang lebih saya perhatikan adalah 3 hal itu, dari manajemen pengolahan tanah atau pengolahan lahan, kemudian manajemen pemupukan, dan juga manajemen penyemprotan atau penyempraian pestisida. Silakan dulur-dulur yang punya cara lain, tambahan-tambahan cara lain, inovasi-inovasi lain, itu menurut saya akan lebih bagus sekali. Karena yang namanya petani zaman sekarang itu harus milenial dan juga punya banyak inovasi, sehingga nantinya kita juga masa kalah terus ya sama negara tetangga. Dari produktivitas kita harus bisa bersaing. Mungkin itu bos ya yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Silakan dulur-dulur like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menyimak video ini. Oke, pesan saya, cara itu boleh sama tapi rezeki tetap berbeda. Bisa jadi dulur-dulur rezekinya lebih lancar dan lebih maksimal dari saya. Amin, amin, amin. Oke, mungkin cukup sekian dulu sedikit video dan tutorial dari saya. Tetap semangat, salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.